Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. An'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd. Sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah, azan sudah dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah. Suasana begitu hening. Namun Rasul belum juga kunjung masuk ke masjid. Para sahabat sholat sunnah pun sudah selesai. Nabi tak kunjung datang ke masjid. Ada rasa risau di hati para sahabat. Kenapa Rasul tak kunjung masuk masjid? Akhirnya dua sahabat diperintahkan untuk menjemput Rasulullah, sekaligus mengetahui bagaimana keadaan Rasul. Dua sahabat ini mengetuk pintu. Pintu rumah Rasulullah pun dibuka. Mereka izin untuk menjemput Rasulullah. Istri tercinta Aisyah radhiyallahu anha mengizinkannya. Ketika dua sahabat ini melihat Rasul, menetes air matanya. Rasul masih terbaring. Kepalanya diikat dengan selendang berwarna putih. Mereka pun mengucapkan salam. Lirih Rasul menjawabnya. Apa kata baginda Nabi? Aku tidak mampu jadi imam salat subuh hari ini. Sakitku semakin parah. Aku menunjuk Abu Bakar Siddiq untuk menjadi imam salat subuh kalian hari ini. Dua sahabat ini akhirnya kembali ke masjid. Tidak disertai oleh Rasulullah. Para sahabat semakin risau. Mereka tidak sabar ingin bertanya, ada apa dengan Rasulullah? Dengan terbata-bata dua sahabat ini berkata, Rasulullah sakitnya semakin parah. Dia tidak mampu lagi jadi imam salat subuh. Dia menunjuk Abu Bakar untuk menjadi imam salat subuh hari ini. Maka Bilal pun mengumandangkan iqamah. Abu Bakar pun berdiri. Ketika Abu Bakar melangkah ke tempat imam, tampak jendela rumah Rasulullah terbuka. Semua sahabat menoleh. Rasul tertatih-tatih berdiri di jendela itu. Wajah beliau pucat. Kepala beliau diikat dengan selendang putih. Para sahabat tak satu pun yang tidak menitiskan air mata. Semua menangis. Semua tidak tega melihat Rasulullah dalam keadaan sakit. Rasulullah memberi isyarat agar dia dijemput. Maka dua sahabat tadi kembali menjemput Rasulullah. Rasul dipapah berangkat ke masjid. Abu Bakar mundur karena menyangka Rasulullah yang akan menjadi imam. Tapi Nabi memberi isyarat agar Abu Bakar yang menjadi imam. Rasul pun didudukkan di samping Abu Bakar. Salat subuh pun berlangsung. Selesai salat subuh, Rasul berkhutbah di depan para sahabat. Selesai khutbah, beliau diminta pulang ke rumahnya. Minta untuk diangkat pulang ke rumahnya. Kembali beliau dipapah. Pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumahnya, alangkah bahagianya hati Nabi. Putri tercinta Fatimah Az-Zahra sudah ada di rumahnya. Fahad, engkau rupanya. Iya ya Rasulullah. Aku mendengar sakitmu semakin parah. Aku ingin melihat kondisimu. Inilah ayahmu Fatimah. Aku ingin istirahat. Mudah-mudahan kesehatanku cepat pulih. Katakan kalau ada tamu yang datang Fatimah, ayah butuh istirahat. Datanglah besok hari. Ya ayah. Rasul pun terbaring di tempat tidurnya. Jangan kita bayangkan tempat tidur Rasul itu mewah, spring bed yang mewah, tidak. Rasul hanya tidur dengan selembar tikar yang kasar. Belum lama beliau terbaring, terdengar ketukan pintu. Dengan sopan Fatimah membukanya. Ayah sedang sakit. Ayah butuh istirahat. Datanglah lagi besok. Tapi tamu ini berkata, tidak. Aku harus bertemu dengan Rasulullah hari ini. Kembalilah besok, kata Fatimah yang santun ini. Tapi tamu ini ngotot, aku harus bertemu Rasulullah hari ini. Perdebatan ini didengar oleh Rasulullah. Fat, kata Nabi, sini nak. Fatimah bergegas menemui Rasul, pintu ditutupnya. Sesampainya di depan Rasulullah, apa kata Nabi? Wahai Fatimah, tahukah engkau nak siapa yang datang? Aku tidak tahu ayah. Dia orang asing, aku belum pernah melihatnya. Sepertinya orang dari perjalanan jauh, tapi tidak ada tampak
letih di wajahnya. Ketahuilah Fat, yang datang ini adalah yang memisahkan kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Fatimah menangis, berurai air matanya. Tapi apa kata Nabi? Fat, sini, dekatkan telingamu pada ayah. Fatimah menempelkan telinganya di bibir Rasulullah. Nabi berbisik sambil mengusap air mata. Fatimah tersenyum. Sahabat Ramadan, apa yang dibisikkan oleh Rasulullah? Nabi berbisik, Fatimah, engkaulah ahlul bait yang pertama kali menyusul ayahmu. Tersenyum Fatimah, hatta air matanya masih mengalir. Kenapa? Dia akan menyusul ayahnya. Dialah yang akan pertama kali menyusul ayahnya. Tiba-tiba malaikat pencabut nyawa, malaikat maut sudah berada di samping mereka. Nabi berkata, wahai malaikat maut, tidaklah seorang rasul meninggal melainkan dia didamping oleh Jibril alaihissalam. Di mana Jibril? Jibril bersamaku tadi ya Rasulullah. Tapi semua malaikat di langit ingin turun menjemput ruhmu. Maka Jibril membariskan mereka di langit dunia. Jangan turun ke dunia. Goncang dunia kalau kalian turun semuanya. Sahabat Ramadan, tidak lama kemudian Jibril pun datang. Assalamualaikum ya Rasulullah ya Habibullah. Waalaikumsalam kata Nabi. Ya Rasulullah, waktunya telah sampai. Waktunya menghadap Tuhan. Aku siap kata Nabi. Aku siap. Mulailah proses itu. Malaikat maut melaksanakan tugasnya. Dengan santun dicabutnya ruh manusia agung ini. Lewat di betis-betis pucat. Lewat di paha-paha pucat. Sampai di perut kembang kempis, perut Rasulullah. Jibril memalingkan wajahnya. Apa kata Nabi? Wahai Jibril, kenapa kau memalingkan wajahmu? Apakah kau tidak suka melihatku? Menetes air mata Jibril. Tidak ya Rasulullah. Siapa yang tega melihat kekasih Allah, merasakan sakit seperti ini? Sahabat Ramadan, apa kata Jibril? Ya Rasulullah, berbahagialah. Allah tadi mengatakan pada aku, pintu surga tidak akan dibuka kecuali engkau yang mengetuknya. Nabi menggelengkan kepala. Tidak Jibril, tidak. Kenapa ya Rasulullah? Kau tidak bahagia mendengarnya? Tidak ya Jibril, aku tidak pernah merisaukan diriku. Yang kurisaukan adalah umatku. Apa janji Allah untuk umatku ya Jibril alaihissalam? Jibril menunduk, air matanya semakin deras. Lalu dia mengangkat wajahnya, ya Rasulullah berbahagialah. Umat-umat yang lain kata Allah tidak akan masuk ke dalam surga sebelum semua umatmu masuk ke dalam surganya Allah. Tersenyum Rasulullah. Aku lega kalau begitu Jibril. Aku siap berangkat. Terus ditarik oleh malaikat maut ruh manusia suci itu. Sampai di kerongkongan, tampak bibir beliau bergerak-gerak. Aisyah radhiyallahu anha mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah. Terdengar oleh Aisyah, ummati, ummati. Subhanallah. Dia tidak menyebut istrinya, dia tidak menyebut anak-anaknya, dia tidak menyebut keluarganya. Yang disebut oleh Rasulullah, kita umatnya. Alangkah besar cinta Nabi kepada kita. Maka jangan biarkan cinta ini bertepuk sebelah tangan. Mari kita sambut. Mari kita laksanakan sunnah-sunnah beliau. Agar cinta ini terpaut sampai ke surganya Allah. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.